Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Bu Gandeng yang akan memberikan materi-materi bahasa Indonesia dengan mudah, simple, tapi bisa kalian pahami dengan baik. Semoga seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang struktur teks persuasi. Kemarin kalau di video sebelumnya kita membahas tentang apa itu persuasi, nah di video kali ini kita akan membahas tentang struktur teks persuasi. Kita langsung masuk ke dalam teks persuasinya. Sudah siap? Mari kita buka struktur teks persuasi. Di layar kalian sudah ada 5 struktur teks persuasi yang bisa kalian baca. Di situ ada judul, ada pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Nanti di video ini kita akan kupas satu-satu bagaimana judul, pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan, dan penegasan kembali. Nanti akan dipaparkan pengertiannya dan diberikan langsung contoh teks ya. Kenapa itu bisa masuk ke dalam judul, kenapa itu bisa masuk ke dalam rangkaian argumen, dan lain sebagainya. Sudah siap? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada judul. Nah, sudah ada di layar kalian tulisan judul. Nih, kita bahas dulu yang pertama dari kepala dari suatu teks atau suatu bacaan atau suatu wacana. Di situ ada judul. Judul itu apa sih? Judul yaitu kepala kerangka yang terdapat di suatu teks atau karangan. Judul berisi pokok atau inti dari topik yang akan dibahas. Jadi biasanya judul itu mengepalai suatu karangan atau suatu teks yang menandakan bahwa teks tersebut akan membahas tentang suatu hal. Suatu halnya itu pasti sesuai dengan judul yang tertera. Nah, kita langsung masuk saja judul. Nah, ini adalah contoh dari judul di dalam suatu karangan. Di situ sangat jelas kalau judul itu biasanya berada di atas, biasanya memberikan ciri khusus atau penanda khusus untuk suatu teks bahwa teks itu akan membahas tentang hal tersebut. Di situ bisa kalian baca bahwa inti dari judul atau teks itu akan membahas tentang belajar bukanlah kewajiban. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu pengenalan isu. Dan di dalam pengenalan isu itu berupa pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar atau menjadi pokok dari pembicaraan itu. Nanti di pengenalan isu kalian akan memaparkan secara umum apa sih isu yang akan kalian bahas, apa sih isu yang akan kalian kembangkan, itu kalian perkenalkan dulu. Nah, di dalam perkenalan ini pastikan ketika kalian memperkenalkan diri atau kalian ingin berkenalan dengan orang lain, kalian pasti akan mengetahui hal-hal umumnya saja dulu. Nah, sama dengan pengenalan isu di dalam teks persuasi, kalian akan memaparkan hal-hal umum di dalam. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian tahu gambaran pengenalan isu seperti apa, kita langsung saja ke contoh bagian pengenalan isu. Nah, ini dia contoh bagian atau contoh paragraf yang akan memaparkan tentang pengenalan isu. Nah, coba kita simak dulu video atau gambar atau tulisan yang ada di layar kalian. Kalian baca dulu dengan seksama kenapa itu pengenalan isu. Nah, kalau kalian lihat di situ ada pengantar bagaimana sih pendidikan itu diajarkan dari kita kecil. Di situ diberikan gambaran yang akan membawa kita ke topik atau isunya itu. Di bagian itu tidak langsung menjelaskan tentang belajar bukanlah kewajiban, tapi memberikan pengantar bahwa ada sesuatu hal dari kecil yang salah stigma tentang belajar adalah kewajiban. Belajar itu harus, belajar itu wajib, belajar itu sesuatu hal yang tertekan. Nah, itu pengantar untuk sampai ke dalam isu yang akan kita bahas. Nah, itu bagian pengenalan isu, bagian yang belum masuk ke dalam masalah pokoknya itu tuh ya dinamakan pengenalan isu. Kita lanjut saja di bagian kedua, yaitu ada rangkaian argumen.
Rangkaian argumen itu apa sih? Dan pasti sudah bisa kalian jawab di layar kalian, berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan argumen yang dikuatkan dengan fakta. Jadi rangkaian argumen, misalkan seperti tadi di bagian pengenalan isu, di situ si penulis memaparkan bahwa belajar itu ya bukan kewajiban. Nah, kenapa si pemapar atau si penulis bisa mengatakan belajar itu bukan kewajiban? Itu akan diterangkan atau dijelaskan di bagian rangkaian argumen. Tapi argumen atau opini yang kalian tuliskan harus disertai fakta atau kenyataannya agar argumen kalian bersifat valid atau bisa dipercaya. Nah, kita akan berikan contohnya untuk bagian rangkaian argumen atau paragraf rangkaian argumen itu seperti apa. Ini adalah contoh teks atau contoh bagian dari rangkaian argumen. Kenapa bagian itu dinamakan atau dimasukkan ke dalam paragraf rangkaian argumen? Coba kalian lihat lagi, kalian simak dan kalian baca bagian rangkaian argumennya saja. Di situ menjawab pernyataan dari si penulis bahwa belajar bukan kewajiban tapi kebutuhan. Nah, kalau kalian baca bagian rangkaian argumen tersebut, kalian tahu bahwa si penulis mengantarkan bahwa belajar itu ya bukan kewajiban. Lalu pendapat si penulis apa? Nah, di situ dituliskan bahwa belajar itu ya kebutuhan karena kita setiap angkatan, kita setiap tahunnya perlu pengetahuannya lebih luas, perlu pengetahuannya lebih mendalam. Masa kita disamakan dengan anak bayi meskipun umur kita sudah lebih tua, pengetahuan kita disamakan dengan bayi? Kan tidak. Kita butuh belajar untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Kita butuh pengetahuan untuk kita tahu bahwa mana hal yang baik dan yang mana butuh. Nah, terus kenapa hal itu masuk ke dalam rangkaian argumen? Ya karena tadi menjelaskan pendapat atau menjawab dari pendapat sebelumnya tadi, mempertegas pendapatnya. Itu yang dinamakan dengan rangkaian argumen. Sekarang kita bahas struktur yang ketiga, yaitu pernyataan ajakan. Kol-kolahnya sangat jelas banget ya, ajakan. Intermezzo saja. Nah, pernyataan ajakan itu apa sih? Yaitu dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini dituliskan secara tersirat atau tersurat. Terdapat argumen yang bersifat memperkuat ajakan. Nah, jadi pernyataan ajakan itu berarti bagian pas kalian ngajak. Ingat, tujuan teks persuasi itu untuk mengajak. Jadi harus ada bagian ketika kalian akan membuat suatu ajakan. Kita masuk saja ke contohnya. Nah, di situ ada bagian ajakan, pernyataan ajakan. Bisa kalian baca bagian ajakan-ajakannya itu. Oleh karena itu, belajar, kita perlu sadari bahwa belajar bukanlah kewajiban. Dengan begitu kita tidak akan terbebani karena sebutan kewajiban itu. Sebaliknya, mari jadikanlah belajar sebagai kebutuhan sesuai hakikatnya. Di situ ada contoh kalimat, contoh kata yang menegaskan bahwa itu pernyataan ajakan. Di situ ada kata kunci mari jadikanlah. Nah, di situ ada pernyataan ajakan secara tersurat. Secara tersurat itu berarti dituliskan secara langsung di dalam teks itu. Secara tersirat juga ada di sebelumnya. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa belajar bukanlah kewajiban. Dengan begitu kita tidak akan terbebani karena sebutan kewajiban itu. Nah, di situ memberikan pernyataan untuk mengajak untuk mulai sadar pun kalian mengubah pola pikir bahwa belajar itu bukan kewajiban tapi kebutuhan kalian untuk berkembang mengetahui sesuatu yang lebih banyak. Seperti itu.
Intinya di dalam teks persuasi itu harus wajib fardhu ain ada pernyataan ajakan baik tersirat maupun tersurat. Karena teks persuasi bersifat atau bertujuan untuk mengajak. Ingat, persuasi, mengajak. Nah, itu adalah bagian ajakan-ajakan atau pernyataan ajakan. Kita langsung saja masuk ke dalam struktur yang terakhir, yaitu penegasan kembali. Nah, penegasan kembali itu apa sih? Nah, di layar kaca kalian, layar kaca TV ya. Nah, di layar kalian pasti sudah ada tulisan bagian penegasan kembali itu apa? Yaitu pernyataan penegasannya biasanya ditandai dengan ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Penegasan kembali itu menegaskan inti dari teks itu apa? Inti yang akan kalian sampaikan itu apa? Itu ditegaskan kembali di bagian paragraf terakhir atau bagian terakhir dari teks persuasi itu. Misalkan kalian ingin menegaskan kembali tentang belajar bukanlah suatu kewajiban, kalian memberikan simpulan bahwa belajar itu bukan kewajiban, kita harus seperti apa. Nah, kita masuk saja ke dalam contoh bagian penegasan kembali. Kita masuk saja ke dalam bagian penegasan kembali. Contoh, Nah, ini adalah bagian penegasan kembali dari teks belajar bukanlah kewajiban. Di situ kalian diminta untuk mengubah pola pikir dari belajar kewajiban menjadi belajar kebutuhan. Kita baca dulu teksnya. Pola pikir yang demikian niscaya akan membuat kita terus belajar dengan sepenuh hati dan menjadi orang yang berguna. Nah, di situ kalian memberikan penegasan bahwa belajar itu suatu kebutuhan. Nah, itu adalah bagian dari penegasan kembali. Berarti sudah 5 bagian struktur yang bukan yang jelaskan ke kalian. Semoga kalian bisa mengulanginya, bisa memahaminya, bisa menerima penjelasan dari Begandeng dengan sangat baik. Nah, jadi jika kita simpulkan kembali apa saja sih isi struktur teks persuasi, berarti ingat, struktur teks persuasi ada 5. Yang pertama judul, yang kedua ada pengenalan isu, yang ketiga ada rangkaian argumen, yang keempat ada pernyataan ajakan, dan yang kelima ada penegasan kembali. Nah, itu dia pemaparan dari struktur teks persuasi. Nah, sudah selesai untuk pemaparan tentang struktur teks persuasi. Semoga ini bisa menjadi media belajar kalian. Semoga kalian memahami dengan sangat mudah. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari, silakan tinggalkan di kolom komentar. Atau untuk siswa-siswa saya bisa kita diskusikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Oke, cukup sekian pembelajaran tentang teks persuasi. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah dari penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.